Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas ya kabar gembira. Ya, kemarin sudah saya bahas ya waktu Kevin Dick ya akan ke Jakarta, kemudian dia tiba di bandara dan saat ini ya, hari ini ya, dia sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir. Kalau sudah salaman nggak perlu lagi kita tebak-tebakan ya. Artinya ya, ini sudah join ke Timnas Indonesia. Nah, ini menjadi kabar gembira karena memang saat ini ya kita merasa ya banyak dizolimi ya. Bahkan ya supporter Jepang pun ya itu juga mendukung ya apa yang sudah dilakukan Indonesia. Ya, supporter Jepang pun banyak memberikan support ya kepada Indonesia, membela ya apa yang sudah menjadi kepentingan dari timnas Indonesia ini ya karena dia sudah berada di jalur yang benar khusus untuk timnas Indonesia ini sehingga ya memang pertandingan saat melawan Bahrain itu menyakitkan, tapi ya Indonesia harus terbiasa karena ini adalah Asia, ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, mereka akan mengikuti Jepang. Saya sekarang tahu ya mengapa ya Haji Memoriasu ini ingin sekali ya Jepang dan Indonesia lolos ke Piala Dunia karena ingin sekali ya negara-negara Arab ini tidak mendominasi Asia karena memang sangat kotor dari segi permainan dan juga birokrasi AFC. Ya, saya sangat senang sekali ya. Artinya memang Kevin Dick ini datang ini akan melawan ya kekuatan-kekuatan seperti Arab Saudi ya dan segala negara-negara Arab lah menurut saya. Indonesia akan semakin kuat, tantangan semakin tinggi, tapi ini harus dijalani. Nah, seperti mimpi ya, kita bisa mendapatkan Kevin Dick dan akhirnya lagi-lagi ini berkat doa kita bersama. Sebelum saya lanjut ya, ini ada rekomendasi nih agar besok ya kalau nonton Kevin Dick main ya lawan Jepang ya kemudian lawan negara-negara kuat ya materi pemain-pemain timnas itu bagus ini sangat nyaman dan juga enak sekali karena ini sudah layarnya sudah full HD ya dan juga sudah anti radiasi jadi aman untuk mata ini sudah ada penyangga HP-nya biar tidak jatuh dan ini juga sudah ada peningginya ya. Nah, oke, jadi bagi kalian yang mau langsung saja kalian cek di link deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke Kevin Dick ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat memang betul ya, Kevin Dick ini akan diplot sebagai pemain yang akan mengisi atau membantu di gelandang bertahan khususnya. Kalau memang posisinya di bek kanan itu sudah ada Gors ya, kemudian juga bek kiri sudah ada Verndong, ya mungkin ini akan menjadi daya saing ya bagi sosok Asnawi, Sandy Walsh ya, dan juga mungkin di gelandang bertahan Ivar Jenner ya dan juga Natanjo. Karena posisinya ini menurut saya dengan hadirnya Kevin Dick ini juga akan banyak pilihan ya dan juga opsi bagi Sintayong untuk memainkan beberapa pemain ini. Kalian bisa melihat teman-teman bagaimana jernihnya ya, bagaimana cerdiknya Sintayong ketika merubah ya dan juga merotasi pemain. Di babak kedua saat melawan Bahrain terlihat sekali ketika Marcelino masuk ya itu terlihat sekali pola timnas Indonesia terus berkembang. Dan ketika ya Witan Sulaiman masuk ya, beberapa pemain masuk ya, serangan-serangan timnas Indonesia itu mulai dilancarkan. Artinya ya, dengan adanya Kevin Dick ini diharapkan nantinya akan menjadi pemain kunci ya di jantung lini pertahanan dan juga lini tengah ya. Karena menurut saya Kevin Dick ini selain dia bisa di posisi belakang, dia juga bisa counter attack untuk membantu lini penyerangan. Ya, karena kita juga membutuhkan Kevin Dick ini karena dirinya juga bisa ya dominan sebagai pemain yang memiliki strength ya, kekuatan di kaki kiri. Nah, ini menjadi poin yang bagus. Jadi kalau dilihat saat ini, apakah Kevin Dick ini sangat dibutuhkan? Jelas dibutuhkan sekali. Nah, kemudian ya, ini untuk proses naturalisasinya ya. Kalau dilihat ya, berkaca dari proses Mes Hilger dan juga Eliano, saya sangat yakin sekali Kevin Dick ini tidak perlu lama kok. Kalau kita berkaca dari Mes dan juga Liano itu 1 bulan ya, bahkan kurang dari 1 bulan, kurang lebih 26 hari prosesnya selesai. Nah, November ini masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi ya untuk melawan Jepang ini ya. Jadi kalau dilihat prosesnya sekarang ya menurut saya terkejar lah. Saya sangat yakin ini masih terkejar karena apa? Kita melihat ya, situasi saat ini timnas Indonesia untuk lolos di Piala Dunia itu setidaknya untuk melawan China nanti kita harus menang ya. Agar langkah kita itu lebih mudah ya. Kalaupun kita tidak bisa di peringkat 2 ya atau peringkat 1, kita bisa di 3 atau 4 agar bisa lolos nantinya. Dan Bahrain menurut saya ya, walaupun permainannya ya buruk lah menurut saya, ini bisa sekali dikalahkan di GBK.
Kemudian juga China pun masih bisa kita kalahkan. Kemudian juga Australia, Arab Saudi apalagi ya, itu masih bisa ya kemungkinan kita kalahkan ya dengan materi pemain yang ada saat ini. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya. Kita bisa, di fase ini kita sudah sangat bersyukur. Apalagi ya tak terlepas dari beberapa permasalahan kemarin ya. Tak terlepas dari permasalahan kemarin kalian harus fokus ya bahwa striker kita, Ragnar, kemudian Strike ya, kemudian juga, yang lain ya ada ini tonton ya, Marcelino ya, itu semuanya bagus. Sadar atau tidak sadar, 4 shot on target ya, 2 gol. Ya, ini menunjukkan bahwa pelatih striker timnas itu sangatlah sukses. Ya, baik di liga ataupun di level timnas yang dimainkan itu sangat bagus dan pola permainan di lini striker sepertinya tidak ada kendala lagi ya ketika kita mengacu pada pertandingan saat Bahrain yang melawan Bahrain. Ya, bahkan Malik Rizaldi pun ya yang kita sedikit ragukan di awal laga, ternyata mampu membuktikan bahwa dirinya juga menjadi striker yang berkelas ya. Apalagi ini nanti ketambahan Kevin De ya. Kalau ketambahan Kevin De ini ya menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus ya. Dan ya ini lagi-lagi akan menjadi hal yang kita tunggu ya. Kiprah yang sangat bagus ya dari Kevin De, semoga saja dirinya segera menjadi bagian timnas dan bisa segera ya untuk selesai proses naturalisasinya. Nah, saat ini Kevin De memang sedang mengurus ya semuanya, tes ya, kemudian wawancara BIN ya, kesehatan, ya semuanya sudah, Kevin Dick lakukan agar bisa segera debut ya nantinya bersama timnas Indonesia di November saat melawan Jepang. Nah, bagaimana menurut kalian tonton dengan sosok Kevin Dick ini? Apakah kalian yakin dirinya bisa segera debut saat melawan Jepang nanti ya? Silahkan. Pak, pewarganegaraan ini juga kan tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Pak Jokowi dukung, Pak Prabowo sangat dukung ke depan. Tapi kan sekedar yang kita harapkan programnya juga kita dapat dukungan pemerintah. Dan juga ya saya terima kasih kepada Puan dari pimpinan DPR ya pada semua yang dorong juga percepatan kemarin, termasuk para sahabat di Komisi 10, Komisi 3, para pimpinannya. Kemarin Pak Supratman juga bertemu sama saya, beliau bilang kami dukung karena apa yang didorong dilakukan itu tidak menyalahi aturan. Itu yang paling penting. Jadi jangan dipikir kita ini FIFA, AFC menganak emaskan Indonesia, nggak ada, semuanya by rule. Kalian tulis di kolom komentar.